Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya teman-teman media. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Di mana teman-teman media selalu mendampingi Nyai dari fase ke fase hidup Nyai. Dan saat ini jujur fase terberat dalam hidup Nyai, karena ini momentum yang seharusnya amat sangat membahagiakan, pernikahan yang telah dikaruniai sang buah hati Muhammad Sultan Al-Fatih yang sangat ganteng, sangat lucu, tapi Nyai mengambil keputusan yang sangat berat demi kemaslahatan baby Sultan itu sendiri. Dan Nyai juga mengaturkan banyak terima kasih atas tim kuasa hukum Nyai, Bapak Asga, Bapak Moni, Pak Andika, Pak Re, Pak Kris, Pak Joshua, dan ada Pak Ulum juga yang sejumlah tim kuasa hukumnya, ada 9 orang, didukung juga oleh tim psikolog, ada Pak Despa, lalu Bu Dokternya Mbak Citra, lalu satu lagi Pak siapa? Pak David ya? Dokter Diki ya, karena tempat duduk yang kurang bisa diakomodir, jadi alhamdulillahnya mempunyai tim sejumlah 12 orang yang siap membantu membela kebahagiaannya dan juga khususnya baby Sultan. Jadi Nyai haturkan terima kasih semua kepada tim-timnya ini, dan Nyai harap semoga proses demi proses ke depan untuk kasus perceraiannya bisa terlaksana dengan baik. Dan juga tadi pertanyaannya adalah apa sih goal atau tujuannya adalah hidup bahagia dengan tenang dan damai bersama baby Sultan, itu yang utama. Nyai, tapi alasannya apa Nyai? Nyai akhirnya bisa melalui keputusan itu apa Nyai alasannya? Berarti selama ini mungkin kurang bahagia tadi Nyai, juga udah katakan rumah tangga ini sudah menjadi seperti apa Nyai? Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi, karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya, jadi nantinya meminta tim-tim kuasa hukumnya untuk bisa menyampaikan juga. Mungkin bisa disampaikan alasan-alasan Nyai membuka. Jadi yang pasti kan yang bersangkutan kan selalu bicara mengenai imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pertanyaannya gini kan, di imam itu ada yang baik ada yang enggak. Kalau dia baik tentu kita nggak akan gugat, kan gitu pertanyaannya. Nah kemudian terkait dengan masalah yang kemarin beliau sampaikan masalah anak, bagi kami menduga itu ada upaya untuk eksploitasi anak untuk menutupi kesalahannya dia. Tapi saya nggak bisa bilang karena itu menyangkut materi persidangan. Nanti akan kita buka semua di dalam tahap persidangan seperti biasanya gitu. Ini dapat kami sampaikan. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik, sampai-sampai itu bertemu aja tuh takut, gitu. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Bang, mungkin sedikit Bang lebih eksplisit Bang, tidak baiknya sebagai imam ini seperti apa? Kalau dikaitkan tadi sangat luar biasa, sangat luar biasa, kayak Mas itu kayak ada fobia lah. Seperti saya analogikan seperti itu. Jadi fobia sehingga takut, bertemu aja takut gitu. Jadi sangat membahayakan keselamatan daripada klien kami dan anaknya. Ada KDRT ya tentunya kalau kita gugatan ini tentunya ada secara psikis ada pasti, kira-kira begitu. Tapi kita nggak bisa buka banyak-banyak, nanti mungkin seiring waktu kita akan buka saat ada persidangan itu selesai. Nyai KDRT-nya dari kapan? Dari awal kenal menikah atau seperti apa? Apa tiba-tiba gitu? Tiba-tiba pas mau lahiran seperti apa? Ya kalau gini, kalau kekerasan itu nanti kami akan ungkapkan di pengadilan. Tapi yang pasti saya memang bisa dibaca di dalam gugatan sendiri ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ya sangat meneror buat Nyai gitu, kehidupan Nyai.
keselamatan Nyai juga. Jadi kekerasan yang kami ungkapkan, kami hanya bisa ungkapkan sekarang adalah kekerasan verbal dulu. Fisiknya nanti akan kami jelaskan. Bahasa kasar kah atau ancaman untuk dibunuh itu seperti apa mungkin Nyai? Ya kira-kira ya tadi saya sudah sampaikan, adalah mungkin, tapi belum bisa saya sampaikan. Nanti setelah pembuktian saya mohon rekan-rekan mengerti juga, karena kami juga harus menjaga keselamatan fisik dan lahiriah dari batinnya daripada klien kami gitu. Yang pasti arah ke sana ada. Sudah berapa lama kekerasan verbal itu sendiri, Bang? Iya, dialami sama Nyai apa sepanjang pernikahan? Ya mungkin Nyai juga mau share gitu, kekerasan verbalnya sudah berapa lama? Ya Nyai, share aja. Generalnya ya. Setahun, 2 tahun. Sepanjang pernikahan. Sepanjang Bahasa binatang yang keluar setiap kali bertengkar Nyai, benar nggak? Ya, siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Nyai, ada nikah, beberapa Nyai, ini kan alasan. nikah baru, apakah Nyai waktu nikah tidak mengelak 100% satu sama lain atau seperti apa sih Nyai? Iya, mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu, dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan, jadi ya dia bertindak destruktif kepada Nyai. Tujuannya harta benda yang Nyai punya mungkin? Sedikit menilik yang tadi baru saja kita dengarkan di acara Rumpi ya. Nyai itu tidak suka ya kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Tadi menyampaikan bengkel tutup, kafe tutup seolah-olah karena Nyai. Itu tidak benar. Hasil bengkel itu ke rekening Nyai, tapi pakai tapi alokasinya seperti apa. Jadi contoh ada poin 10 untuk alokasi membayar salary tukang-tukang 7, untuk membeli seperti resin, spare part, apa segala macam mungkin 2. Nah 1 sisanya dibagi anak 6, sebelumnya sisanya lagi Nyai. Coba Anda bayangkan. Tapi seolah-olah pasti dengan statement ini dia akan bilang, lihat aja rekening siapa? Benar rekening Nyai, karena Nyai yang modalin. Tapi dengan sisa 1 itu kita harus sharing di 6 anak yang sebelumnya dia aja plan antara 4, 6, ditambah sekarang 1, 7. Nah, jadi bisa dilogika dong, untuk pemenuhan kebutuhan selebihnya dari siapa? Dari siapa saya tanya? Oke, nah udah bisa menjawab berarti dari Nyai, dan itu pun Nyai tidak dihargai sama sekali. Ya, intinya gini, Selama pernikahan Nyai yang menutup biaya. ditegaskan lagi, berarti selama pernikahan semua Ya begini, uang Nyai. Nyai bukan bunda dari 6 anak itu. Nyai sebenarnya ingin hidup dengan Sultan aja, dengan sendiri gitu. Jadi beliau ini ya untuk mengapa ya, untuk menginikan akan 6 anaknya agak berat buat Nyai sendiri. Kedua ini, kami ini sebagai penasihat hukum sudah 3 kali menanyakan apakah kesediaan Nyai untuk bercerai. Jadi kami tidak semata-mata Nyai ingin bercerai kami kabulkan gitu. Jadi kami tanya dulu, soalnya ada efek dari anak dan keluarga lainnya. Nyai sedikit kemarin wawancara dengan sang suami, katanya salah satu alasan bercerai karena suami dilarang bertemu dengan anak-anak. Seperti apa, benar? Bertemu sama ibunya. Dengan bapaknya yang lagi sakit. Gimana? Umi Ana yang sedang sakit dirawat Jadi Nyai melarang. dan ingin foto newborn gitu. Itu kamuflase. Oke. Mas Andri, tolong dong. Kita sudah tahu sebenarnya. Tegak nih maksudnya agak lagi. Iya, Nyai bisa bilang ya, Mas Andri udah cukup ya. Mas Andri udah cukup tua ya. Dengan kronologi
kawin cerai. Tadi di acara Rumpi juga kita bisa melihat, mendengarkan yang bersangkutan tidak yakin atas jawabannya untuk berapa kali dia kawin cerai. Nah, otomatis dengan beberapa kawin cerai, yang sepengetahuannya 4 kali ya. Di luar itu mungkin masih ada. Dan itu pasti ada track record dong. Seorang istri dari yang sekali dan keberapa kali itu meminta cerai karena apa? Dan semuanya karena wanitanya minta cerai. Itu pasti karena ada something wrong di dalam diri laki-laki itu. Nah, sekarang menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan mosok suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak sekali ya teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang Nyai rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itunya barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal, yang baru pertama kalinya, nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nah, jadi tidak ada alasan ibunya sakit, foto newborn itu enggak, itu kamuflase.